Bisa di start mulai aja start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin. Amma ba'. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul lagi dalam acara mingguan kita, di mana kita belajar menambah pengetahuan keislaman kita, di mana kita mengulang-ulang apa yang dulu pernah kita pelajari, dan juga bagaimana kita di sini meningkatkan, mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Jadi dalam bahasa Arab kalau kita ikut asal katanya, silaturahmi itu artinya menghubungkan hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan itu maksudnya bagaimana? Ya memang ada pertalian darah ataupun apa dari ar-rahmu. Itu dikata rahim juga asal katanya ar-rahmu. Jadi memang dari satu keluarga lah. Itu silaturahmi. Tapi kalau kita ini ada yang orang Jawa, ada yang orang Padang, ada yang orang Lampung, ada yang Sunda. Kita semua bisa dipererat hubungannya dengan ukhuwah. Kita semua ukhuwah itu dari kata akhun, saudara. Kita semua sebenarnya adalah saudara. Kenapa? Kita diikat dengan ukhuwah Islamiyah. Saudara sama muslim. Yang mana kita terikat dengan satu kalimat yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita punya keyakinan yang sama, kita punya tekad yang sama, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya suri tauladan yang sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita ini adalah saudara seislam. Seperti mana yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah bersama para sahabat muhajirin, itu Nabi persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Orang-orang muhajirin adalah mereka orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan harta benda mereka, mereka tinggalkan rumah mereka tinggalkan sanak saudara mereka, semata-mata yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, semata-mata mengharapkan hidayah, semata-mata mengharapkan karunia Allah. Ini maksudnya hidayah. Bukan tujuan mereka ke Madinah bukan untuk berdagang, bukan untuk mencari penghidupan yang lebih baik, bukan untuk cari dunia, tapi semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang sudah Islam di Mekah, orang-orang Mekah, itu mereka pergi ke Madinah semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk yang surunallaha wa rasulah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya benar perkataan Allah itu tidak butuh ditolong, itu benar, Pak. Allah itu nggak butuh bantuan kita, itu benar. Tapi sebenarnya kita harus ditambah. Kita yang perlu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang perlu terlibat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau cuma tadi yang awal tadi ya seolah-olah tapi benar, siapa kita? Allah nggak butuh kita, Pak. Allah sama sekali tidak butuh kita. Tapi kita yang butuh untuk libatkan diri kita
di agama Allah Subhanahu wa taala. Susah payahkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar, dilengkapkan statementnya. Kalau cuma bilang Allah nggak butuh kita gitu doang, ya emang benar. Tapi kan nggak bijak. Tapi memang keadaannya seperti itu. Kalaulah kita semua beriman, pun itu tidak akan menambah hadis yang minggu kemarin. Kalaulah semua orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, kalau semuanya daripada yang awal sampai akhir, jin, manusia, semuanya itu punya hati setaat-taatnya makhluk, pun yang demikian tersebut mazada dzalika fi mulkihi syai'an, enggak akan menambah apa-apa, enggak akan menambah kemuliaan Allah, enggak akan menambah apa yang ada di khazanah Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh ketaatan kita. Pun begitu juga walau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kalau kita semua yang awal akhir dari golongan jin manusia itu semuanya punya hatinya rusak semua, hatinya sejelek-jeleknya makhluk, busuk banget hatinya, pun yang demikian tersebut tidak akan mengurangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita tidak akan menambahkan kemuliaan Allah, kemaksiatan kita, kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tuh udah mulia dari sananya. Beda dengan mulianya makhluk. Kalau kita ini mulia karena ada orang respect, hormat sama kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau kita setaat apapun, mau kita semaksiat apapun, itu tidak akan mengurangi apa-apa, tidak akan menambah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Jadi sebenarnya tapi kita yang butuh libatkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita lihat contohnya Pak, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu mereka itu Allah, kekasih Allah, pasti Allah ridho terhadap mereka. Tapi untuk agama ini Pak, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ada dari kalangan para anbiya yang mereka mati di penggal kaumnya, mati digergaji kaumnya. Ada anbiya yang rela Allah demi melihat Allah senang ketika para anbiya ini mujahadah, susah payah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa taala kuasa ke atas segala hati kita kan? Ya muqallibal qulub, Allah yang bolak-balikan hati. Tapi Allah senang melihat kekasih-kekasihnya ini susah payah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun dakwah, ketika berdakwah ketika di Taif dilempari dengan batu bercucuran darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ridho Pak ngeliat hal seperti ini Pak. Ketika Nabi SAW sholat di hadapan Mekah baru awal-awal Islam, itu Nabi sedang sujud ditimpain kotoran-kotoran Pak. Jadi sebenarnya bukan tanda kemuliaan seseorang ini dengan Allah muliakan dia, tapi sebenarnya salah satu tanda Allah sayang kepada seorang hamba ini, Allah akan uji dia, Allah akan susahkan dia untuk agama. Kenapa? Karena hidayah Allah bergantung dengan susah payah kita. Kemarin kita bahas walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mujahadah, orang yang susah payah untuk agama, itu adalah salah satu syarat untuk Allah Subhanahu wa taala berikan dia petunjuk. Sedangkan petunjuk itu adalah hal yang sangat penting. Dalam sholat, dalam sehari kita itu minimal kita minta hidayah itu 17 kali, 17 rakaat. Kita selalu Fatihah itu adalah termasuk dalam rukun sholat. Kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ditunjuki jalan yang lurus. Tapi ya itu, caranya adalah kita susah payahkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat hidayah. Jadi itu. Dan kita akan lanjutkan pengajian kita. Hadis yang kedua, wal haditsu tsani ajazani bihi al-alama As-Sayyid Ahmad Al-Masrafi Al-Misri ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Farhatus Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyah. Nah, ini sebuah hadis yang namanya musalsal bil awwaliyah. Hadis yang saya baca di muqaddimah pertama kita tadi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abdillah bin Amr bin Al-As. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi Amr bin As ini adalah sahabat dan Abdullah pun adalah sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ar-rahimuna, orang yang saling berkasih sayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala,
orang yang di muka bumi ini saling berkasih sayang terhadap saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang akan menyayangi dia, akan mencurahkan kepada dia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana caranya tadi? Saling berkasih sayang kita, Pak. Maka dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ard, saling berkasih sayanglah kamu terhadap siapa saja yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama, maka para penduduk langit itu akan menyayangi, akan mengasihani kamu. Ini sebuah hadis yang dalam maknanya, Pak. Ini hadis yang zaman dahulu. Ini setiap ada pengajian hadis biasanya akan dimulakan dengan hadis ini. Diingatkan kita, Pak. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang punya sifat simpati, punya sifat empati yang tinggi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang pada dia. Allah akan ridho kepada dia. Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada orang ini. Dan perintah Nabi SAW ini, Nabi perintahkan kita saling berkasih sayang terhadap seluruh makhluk yang ada di bumi. Maka Allah maka para penduduk langit, ada malaikatnya, ada makhluk-makhluk Allah yang lain, itu akan menyayangi kita. Pun Pak, sebenarnya sama Pak. Walaupun beda, mungkin beda firqah sama kita, mungkin beda tempat mengajar sama kita, atau sama sekalipun dia bukan Islam, non-Islam ataupun kafir, pun tetap sebenarnya kita harus ada perasaan sayang terhadap mereka. Kita benci bukan benci individunya. Ada orang bermaksiat ataupun ada orang kafir, kita bukan benci kepada orang yang bermaksiat tersebut, kita bukan benci terhadap kafir tersebut. Tapi yang kita benci kemaksiatannya, perbuatan maksiatnya. Yang kita benci itu adalah kekufurannya. Tapi sama orangnya, pelakunya itu seharusnya kita ada rasa kasihan, Pak, terhadap mereka. Terhadap pelaku maksiat itu bukannya kita jauhi, bahkan bagaimana kita rangkul mereka untuk kembali taat. Kepada orang kafir itu bukan kita, wah kafir. Bukan orang kafir yang kita benci, Pak. Bahkan bukan Yahudinya yang kita benci. Bahkan bukan Nasraninya yang kita benci, bukan Budanya yang kita benci, bukan Hindunya yang kita benci. Tapi keinian mereka yang kita benci. Amalan mereka ataupun sesama individunya, mereka adalah saudara kita. Mereka ini ada perintah untuk tetap berkasih sayang kepada mereka. Jadi ini kita jangan ada merasa eksklusif. Oh, saya dan golongan saya. Dia bukan golongan saya. Dan ini bakal terjadi, Pak. Ini udah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam forecast, udah Rasulullah ramalkan akan terjadi seperti ini. Satakunu mimbadi atharoh. Nanti pada suatu masa, setelah kewafatan aku, setelah beberapa zaman setelah aku, ini yang akan timbul di muka bumi, di hati setiap orang muslim ini adalah sifat atharoh. Sifat ananiah, sifat egoisme, sifat keakuan. Udah timbul belum ini, Pak? Orang-orang egois, orang-orang yang merasa bodo amat yang lain, yang penting saya. Banyak. Ini udah timbul banget, udah keadaan seperti ini. Dan ini udah Nabi ramal. Dan ini berbeda jauh, Pak, dengan zaman Nabi SAW. Zaman dulu tuh gak kayak gini, Pak. Zaman dulu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kena salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada orang Ansor. Kenapa, Pak? Karena mereka itu totalitas dalam mencintai sahabat Muhajirin. Mereka persiapkan tempat mereka menyambut orang-orang Muhajirin. Mereka persiapkan juga diri mereka dengan iman. Dan mereka mencintai orang-orang Muhajirin seperti mana mencintai keluarga-keluarga mereka. Dan bahkan wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar. Nah ini ada atharoh,
Tadi atharoh. Atharoh itu keakuan, egoisme. Tapi ada ithar. Ithar ini sebuah sifat terpuji. Apa itu ithar? Ithar adalah mengutamakan saudara kita, mengutamakan orang lain dari atas kebutuhan kita. Ini sifat orang muhajirin yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap mereka, Pak. Wa yuthiruna ala anfusihim, orang-orang Ansor. Tadi orang-orang Ansor ini melebihkan, memprioritaskan sahabat-sahabat muhajirin, memprioritaskan saudara-saudara mereka, walaupun bukan sedarah dengan mereka, bukan keluarga dengan mereka, itu diprioritaskan, diberikan lebih apa yang mereka miliki, dikongsikan kepada orang-orang muhajirin, walau kana bihim khosasa. Bukan mereka kaya, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau kana bihim, walaupun sebenarnya orang-orang Ansor itu pun di dalam diri mereka juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi mereka bisa prioritaskan orang-orang Ansor, orang-orang muhajirin. Ini orang-orang Ansor yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ithar pada diri mereka, Pak. Mereka memprioritaskan sahabat muhajirin. Bahkan ya bukan muhajir aja, semua, Pak. Ini sifat terpujinya orang-orang Ansornya adalah sifat ithar mereka. Orang-orang Madinah ini menjadi salah satu sebab dakwah berkembang itu karena ada sifat ikram, ithar dari diri mereka. Memprioritaskan saudara-saudara mereka di atas diri mereka. Nggak ada mereka merasa eksklusif. Bahkan dalam sebuah cerita, Pak, ini itharnya orang-orang Madinah. Rajul minal Madinah, dalam sebuah hadis diriwayatkan. Ini pernah satu ketika, Pak. Satu ketika ada seseorang, Pak, dan sahabat ini juga, Pak. Orang-orang muhajirin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka dalam keadaan semelarat apapun, sesusah apapun, mereka coba cover, Pak. Mereka nggak share, nggak diworo-worokan, oh saya ini berhajat, saya ini butuh open donasi apa semua, nggak kayak gitu. Sahabat muhajirin nggak kayak gitu. Tapi sahabat muhajirin ini dia berusaha untuk tidak kelihatan susah di hadapan saudaranya. Tapi pun kalau dia dalam keadaan susah, dalam keadaan begitu terdesak, barulah dia. Maka pernah ada satu cerita, ada seseorang nih, dia mendatangi Nabi SAW di hadapan saya, ya Rasulullah, saya begitu kelaparan ya Rasulullah. Ini majhudun, saya dalam keadaan begitu susah ya Rasulullah. Saya udah gak kuat lagi ya Rasulullah, saya lapar sekali ya Rasulullah. Maka apa yang Rasulullah buat, Pak? Dan ini dari hadis ini kita tahu keadaan Rasulullah. Rasulullah punya istri 9, Pak. Rumahnya dekat-dekat, di dekat Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW itu tuh pergi pertama ke istrinya satu-satu, tanya di rumah mereka ada apa. Tapi katanya, wallahi, kata istrinya, alladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah, Zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, di rumah kita ini nggak ada apa-apa kecuali air. Rumah pertama istri Nabi, rumah istri yang pertama jawabannya seperti itu. Rumah istri yang kedua pun jawabannya seperti itu. Pindah-pindah, semua istri Nabi jawabannya sama. Berarti keadaan Nabi pun seperti itu, Pak. Berarti keadaan Nabi juga seperti itu. Tapi kemudian di majelis sahabat tersebut Nabi bilang, siapa yang bisa memuliakan tamunya ini, orang yang kelaparan tadi. Maka ada seorang lelaki, Pak, dari orang Madinah, Pak, bilang, saya ya Rasulullah. Kemudian dia pulang ke rumah dia, Pak. Dia pulang ke rumah dia tanyakan kepada istri dia, di rumah kita ada apa? Apa yang bisa kita sediakan untuk tamu kita? Istrinya jawab, Pak, demi Allah di rumah kita ini nggak ada apa-apa kecuali makanan untuk anak kita malam ini. Tapi apa kata suami, Pak? Ya sudah, nanti ketika waktunya makan malam, tidurkan anak-anak kita. Dan nanti saya akan menemani tamu saya makan. Dan ketika itu kamu matikan lampu, saya akan pura-pura makan bersama dia. Demi satu orang tamu, orang muhajirin tadi, orang Ansor ini rela. Dia dan keluarga dia, istri dan anak-anak dia dalam keadaan kelaparan pada malam itu. Pagi harinya, ketika dia datang ke majlis Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, Rasulullah katakan, Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadap apa yang kalian perbuat pada malam hari kalian semalam. Dia dan istri dia, maksud Rasulullah. Dan kata dalam beberapa kitab tafsir, itu adalah asbabun nuzul tadi, turunnya ayat Al-Hasyr ayat 9, surat Al-Hasyr ayat 9.
wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar mereka terhadap saudaranya, Pak. Begitu juga kalau kita tahu kisah yang sangat masyhur juga ini di dalam peperangan Yarmuk. Di situ ada Harith bin Hisham, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya kafir, anaknya syahid. Dan ada Ayyas. 3 orang ini, Pak, dalam peperangan Yarmuk, mereka semua ini dalam keadaan sekarat. Pertama, Harith bin Hisham itu dalam keadaan sekaratnya itu dia ingin sekali minum, haus sekali, maka dia merintih meminta air. Maka ketika itu tentara Islam sudah menang, dibantulah orang-orang pada datang menghampiri korban-korban yang terluka. Salah satunya adalah Harith bin Hisham, dia minta air, dibawakan air untuk Harith bin Hisham. Tapi ketika Harith bin Hisham hendak minum, itu terdengar suara Ikrimah bin Abi Jahal juga merintih kehausan. Maka Harith bin Hisham itu nggak jadi minum, Pak. Diperintahkan supaya air tersebut dibawa ke Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal hendak minum, itu dia mendengar suara Ayyas pun sama merintih kehausan. Maka Ikrimah pun nggak minum, Pak. Suruh bawa ke Ayyas. Ketika air tersebut hendak dibawa ke Ayyas, Ayyas sudah meninggal. Balik ke Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah pun sudah meninggal. Balik ke Harith pun, Harith sudah meninggal. Jadi isarnya mereka sampai seperti ini, Pak. Apa yang kita bisa perbuat? Apa yang pernah kita lakukan untuk saudara kita? Ini koreksi kita. Jangan sampai keakuan, keegoisan menguasai kita. Maka kita harus latih, Pak, timbulkan sifat simpati, sifat empati di dalam diri kita. Kasih sayang kita terhadap seluruh makhluk. Bahkan bukan hanya kepada manusia. Bagaimana kita tahu ada sebuah kisah di zaman Bani Israel itu seorang pelacur. Seorang wanita yang tunasusila. Bahasanya dilembut-lembutin, tunasusila, tapi sama aja. Bahkan biar kelihatan lebih elit gitu, sebut pekerja. Kerja seks komersial. Kan itu seolah-olah itu jadi sebuah jabatan, sebuah pekerjaan, profesi. Nah, kita lihat, Pak, di sini. Bagaimana cerita ini, perempuan tadi itu demi seekor anjing yang kehausan, tapi dia ada perasaan, oh, ini anjing ini kasihan nih, haus nih. Maka dia susah payah, Pak, untuk beri minum anjing. Maka dia pergi, turun ke sungai, dia lepaskan sepatu dia. Kalau sepatu kulit kan dia bisa menampung air. Diambil air dari sepatu tersebut, diberi minum kepada anjing itu. Ini sebab Allah ridho kepada dia, Pak. Simple cari ridhonya Allah, Pak. Ada, Pak, wanita yang ahli ibadah, yang puasa, yang sholat, yang mungkin dia suka berderma, tapi karena dia pernah menyiksa seekor kucing, itu menjadi sebab dia masuk neraka. Yang ini tadi maksiat, tapi karena ada rasa cinta dia, ada mahabbah dia terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab dia masuk surga. Jadi juga dari sini kita jangan remehkan amalan-amalan, walaupun kita rasa itu adalah amalan yang kecil. Gitu. Kita baca sedikit caranya. Wal ma'na ar-rahimuna liman fil ard min adamin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim yuhsinur rahmanu ilaihim. Jadi maknanya tadi ar-rahimuna liman fil ard, berkasih sayang terhadap penduduk bumi ini maksudnya siapa, Pak? Min adamin. Sama ada itu manusia, au hayawanin, ataupun hewan. Hewan yang bagaimana? Yang lam yu'mar biqatlihi, yang syariat tidak memerintahkan kita untuk bunuh hewan tersebut. Maka semua hewan seperti itu kita berkasih sayang, Pak. Tapi juga jangan kelebihan juga lah. Ada kan yang berita viral itu yang perempuan pakai cadar tapi dia melihara banyak anjing, berbau dengan anjing, nggak sampai segitunya juga gitu kan. Nggak sampai segitunya juga, kalau walaupun berkasih sayang gitu. Itu sholatnya juga ribet itu kalau mau itu. Jangan-jangan dia juga nggak menjaga diri daripada najis, ya sholat gitu aja gitu kan.
Tapi di sini maksudnya ya ada kasih sayang, kasih makan nggak ada masalah. Tapi nggak perlu dipeluk-peluk, dicium-cium kalau hewan-hewan najis kayak gitu. Nah, jadi di sini apa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkasih sayang kepada penduduk bumi, sama ada itu manusia ataupun hayawan. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafin makhluqatihi ta'ala. Kasih sayanglah terhadap semua yang kamu mampu untuk berkasih sayang kepada dia, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walau ghairu akil, ini walaupun dia ternyata hewan, nggak ada akal, bukan manusia. Bisyafaqati alaihim, dengan kita lemah lembut kepada mereka, ataupun dengan manusia, Pak, dengan seluruh manusia. Wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah. Walaupun kita nggak kenal saudara kita, ataupun walaupun saudara kita jauh, sebenarnya kita masih ada kesempatan untuk berkasih sayang kepada mereka. Bagaimana caranya? Bidu'aikum lahum birrahmati wal maghfirah. Doakan kebaikan untuk saudara kita, Pak. Doakan kebaikan untuk seluruh orang Islam, orang beriman. Makanya doanya umum ketika sholat Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Doanya doa umum aja. Dan kita pikirkan, ya Allah, kita ada pikir, Pak, bagaimana? Risau kita, ini saudara-saudara Islam kita masih banyak yang bermaksiat. Timbulkan pikir seperti itu dalam diri kita, Pak. Waduh, banyak yang masih maksiat. Bahkan bukan ini, komplek kita mungkin masih ada yang maksiat. Keluar dari komplek ini, waduh, kampung Tanjung Sari ini, waduh, keluarga kita, tempat kita bekerja. Timbulkan rasa itu, bukan benci kepada orangnya, benci kepada maksiatnya. Bagaimana maksiat tersebut hilang? Ada pikir kita. Ya, kemarin kita udah bahas kan, cara menghentikan maksiat itu kan dia ada tahap-tahapnya. Pertama, ketika kita mampu, ya dengan jabatan kita. Tapi kalau kita nggak mampu, kita nasihati. Kalau nggak mampu juga kita benci itu dalam hati kita. Itu kadar yang paling. Tapi jangan keakuan kita biarkan, bodoh amat deh. Gua mau masuk surga sendiri, nggak gitu, Pak. Bahkan sama keluarga, ya udahlah terserah, kalau nggak mau sholat mamanya ya udah masuk neraka sono. Enggak, Pak, dikejar kita, Pak, mereka nanti pada hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Itu kita tuh udah, Pak, pokoknya kita pada hari kiamat tuh pengennya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena di dunianya kita sendiri-sendiri. Kita tuh bakal lari dari saudara kita nanti pada hari kiamat. Wa ummihi wa abi, bahkan dari ibu bapak kita lari, Pak. Wa sahibatihi wa bani, daripada istri dan anak kita pun kita lari nanti, Pak. Kenapa kita takut, Pak? Mereka ini bakal menyusahkan kita. Dan pasti, Pak, istri kita akan menuntut kita ketika kita beribadah, ibadah gitu aja tanpa pernah mengajak mereka. Bakal dikambing hitamkan kita. Wah, ini suami saya ibadah aja, asik ibadah sendiri, sholat subuh ke musola ataupun ke masjid, tapi saya nggak dibangunkan. Wah, loh. Ini suami saya asik dengan ibadahnya sendiri tanpa pernah mengajak saya, mendakwahi saya. Mungkin juga nanti tetangga-tetangga bapak ini, itu dia ke masjid sendiri aja. Saya ada di depan rumah, nggak pernah ditegur, diajak ke masjid. Dia ngeliat saya berbuat maksiat, dia biarin saya gitu aja. Takut, Pak, kita dituntut kayak gitu, Pak. Kenapa? Karena sebenarnya kita ada tugas, Pak. Kita emang ada tugas dakwah, ini sebenarnya tugas kita. Fikir ini ada tugas kita, Pak. Jadi jangan kita, dan ya jangan sampai ada keakuan ini, Pak. Keegoisan ini. Kenapa kita mulia? Kita bilang umat Rasulullah-nya adalah umat yang mulia. Tapi kita lihat, kalau kita rujuk lagi ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian. Ataupun itu ayat, oke lah. Jadi Hadrat Umar radhiyallahu anhu juga katakan, ini ayat sebenarnya untuk sahabat nih. Tapi yang setelah para sahabat ini pun bisa mendapatkan predikat sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya masa. Itu kapan, Pak? Ingat, ukhrijat linnas. Dia dikeluarkan, dia dilahirkan itu untuk linnas. Di sini lam linnas ini.
untuk memberi manfaat kepada manusia lainnya. Jadi tugas kita Pak, yang kita jadi spesial, itu adalah tugas kita sebagai pemberi manfaat kepada saudara kita lainnya. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada saudara kita? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak mereka pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kita cegah mereka dari kemungkaran. Ini kespesialan kita, Pak. Wa tu'minuna billahi, ini udah jadi umum. Umat-umat terdahulu ya tugas mereka adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita jadi khairu ummah? Karena yang dua tadi itu tidak diembankan kepada umat-umat terdahulu. Tugas dakwah itu tugasnya Rasul zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala amkan tugas Rasul ini kepada umat. Dan itu menjadikan kita spesial. Kenapa orang-orang zaman dahulu itu ya bisa sesatnya sesat parah? Karena itu. Mereka udah didakwahi nih sama Nabi mereka, sama Rasul mereka. Nah, oke lah, beribadah sebagian daripada mereka. Tapi karena sebagian mereka hanya fokus untuk sebagai seorang abid, sebagai seorang ahli ibadah, tanpa pernah memikirkan bagaimana generasi keturunan mereka. Karena mungkin nanti itu Rasul, nanti bakal turun lagi Nabi, bakal turun lagi Rasul. Jadi mereka hanya fokuskan diri mereka untuk ibadah. Bahkan nama-nama berhala di dalam surat Nuh itu Ya'uq, Ghauth, Nasro, itu semuanya nama-nama orang-orang soleh, Pak. Itu nama-nama orang soleh. Jadi orang-orang soleh mereka ini beribadah bagaimana dengan syariat mereka. Nah, orang-orang generasi dia, anak cucu dia itu melihat, oh ini orang ini beribadah. Oke, setan mulai masuk di situ. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, itu setan masuk. Katanya, gini aja, gampang. Kamu ini, mereka orang-orang soleh. Jadi bagaimana dengan ibadah kamu, ini kamu pajang foto-foto orang soleh ini. Ketika kamu melakukan ibadah, biar kalian ingat kepada orang-orang soleh ini. Dipajang. Nggak dikasih tahu anak cucunya. Dikira itu dia nyembah orang-orang soleh ini. Pertama bentuknya mungkin gambar ataupun apa. Kemudian dibentuk jadi patung dan itu yang disembah. Ini kenapa? Karena nggak ada ini. Nggak ada edukasi. Nggak ada dakwah. Merasa ini bukan kewajiban mereka. Tapi sebenarnya Allah umumkan ini sebagai kewajiban kita yang menyebabkan kita bisa jadi khairu ummah. Kita memberikan manfaat kepada saudara kita. Bagaimana kita mau berikan manfaat kepada saudara kita kalau di dalam diri kita ini sifat keakuannya tinggi, egois kita tinggi, boro-boro mau ithar deh, mau menunaikan hak saudara kita aja kita mungkin malas, Pak. Yang penting gue, mau orang lain mah terserah. Padahal kita punya kewajiban terhadap seseorang, mungkin kita punya bawahan, kita punya karyawan, ataupun kita pernah berhutang sama orang, kewajiban kita kan dalam muamalah kita. Itu yang penting kita aja, yang lain mah bodo amat. Ini bagaimana nih? Ini PR nih buat kita nih. Bagaimana kita reduce, kita press sifat keakuan dalam diri kita ini, anania kita ini, atharoh kita ini, dan kita belajar sedikit demi sedikit. Oke, paling pertama sekali apa, Pak? Kita tunaikan hak orang lain yang menjadi kewajiban kita. Terus meningkat sampai nanti bisa ithar seperti mana cerita yang tadi itu, Pak. Susah, tapi mulainya ini nih. Mulai stepnya kita mulai dari bagaimana kita tunaikan hak saudara kita yang menjadi kewajiban kita. Itu dulu, latih. Sama pekerja kita, sama saudara kita, sama tetangga kita, apa yang menjadi kewajiban kita, kita tunaikan. Terus saya bagaimana? Orang lain gak mau menunaikan kewajiban mereka kepada kita. Itu juga kata Nabi SAW, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Jangan kita juga jangan gini, Pak. Jangan kita sudah menunaikan hak orang lain nih. Jangan kita mengharapkan, wah, kok saya udah ini kok orang dia nggak balas saya gitu ya. Ataupun saya udah buat kayak gini kok orang ini nggak ingin saya, nggak menunaikan hak saya. Maka kata Nabi SAW, ketika udah zaman keegoisannya itu, kamu tetap, bahkan sahabat tanya tadi, Muhammad ta'muruna ya Rasulullah,
Apa yang kamu perintahkan ketika kami menemukan zaman orang-orang udah pada egois seperti itu? Maka kata Nabi SAW, tu'addunal haqqal ladzi alaikum, tunaikan kewajiban kalian, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hak kalian. Sabar, maksudnya Nabi SAW di sini adalah sabar. Sabar walaupun hak kita tidak dipenuhi, tapi jangan diikut dibalas yang akan selesai. Oh, saya juga nggak digaji kok Pak, Bapak minta gaji ke saya. Oh, dia aja kayak gini kok, saya mau baik ke Bapak. Gitu, kalau kayak gitu ya rusak. Nggak akan ada perubahan. Tapi itu rubah tuh dari diri kita. Bahkan dari hadis ini pun banyak pensyarah hadis mengatakan di sini, karena memang Pak, kerusakan pemerintahan ini udah jadi dari zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah itu udah ada. Tapi dari hadis ini apa? Dari hadis ini mereka ulama yang berpendapat lebih mendalam lagi, dari hadis ini sebenarnya walaupun sefasik apa pemimpin kita, serusak apa pemerintahan kita, maka dari hadis ini dikatakan, difahami oleh ulama, disyarahkan di dalam hadis ini bahwasanya kita tetap wajib untuk taat kepada pemimpin kita. Kita juga tidak boleh untuk memberontak kepada mereka. Sampai seperti itu, Pak. Walaupun hak kita tidak terpenuhi, walaupun serasanya kita ini sengsara hidup di sini pun, berdandaskan dengan hadis ini, banyak ulama yang berpendapat sebagaimanapun keadaannya, kita wajib tetap taat kepada mereka. Berat juga. Tapi itu di bab sabar. Jadi kita mulakan sabar kita, ya udah kita menunaikan kewajiban kita dan kita serahkanlah apa yang menjadi hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bertahap. Sabar yang paling tinggi adalah ketika kita bisa istar tadi. Bisa memprioritaskan saudara kita, Pak. Tapi itu susah, itu lama itu Pak, kalau mau dapat ini. Kita ini baru belajar teorinya. Prakteknya itu emang harus dilatih, Pak. Harus dilatih sifat isar itu. Kan boleh nanti kita buat mutabaah, apa kira-kira isar yang pernah Bapak lakukan. Nggak apa-apa. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk sum'ah orang lain dengar, tapi untuk memotivasi dan untuk muhasabah diri kita. Memotivasi dan evaluasi terhadap diri kita. Apa nih ithar yang pernah kita lakukan? Bagaimana cara kita menunaikan hak kita? Bagaimana kita sudah bersabar ketika hak kita tidak dipenuhi oleh orang lain? Ini mungkin cocok untuk nanti kita akan bahas sedikit lagi. Yarhamukumul malaikatu wa min rahmatihi amatun li ahli samal khum aktsaru min ahlil ard. Jadi gini, ketika kita sudah mendoakan rahmat, maghfirah kepada saudara-saudara kita, kita sudah berbuat baik kepada saudara-saudara kita, maka para penduduk langit, malaikat itu akan memohonkan ampunan juga kepada kita. Dan kita harus tahu, Pak, alladzina hum aktsaru min ahlil ard. Jumlah malaikatnya lebih banyak daripada jumlah penduduk bumi, Pak. Kita tahunya cuma 10 malaikat, Pak. Tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk rezeki kita itu, untuk satu butir nasi itu Allah sudah utus malaikat untuk jaga dia. Ada yang malaikat yang emang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu untuk sujud aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk ruku aja. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat untuk bertasbih saja. Kita gak bisa ngelihat malaikatnya mana. Kalau ngelihat juga kerok. Iya, sayap Jibril aja nutupi langit bumi. Kalau kita ngelihat hal itu kan nggak bisa tuh, Pak. Tapi kita harus yakin, Pak. Malaikat itu ada. Dan Nabi juga sampaikan bagaimana Allah ciptakan malaikat itu khusus untuk ibadah-ibadah itu. Itu ada. Bahkan dalam hadis juga pernah dalam satu hadis ada satu malaikat ketika Nabi SAW ini dia sedang duduk bersama Jibril alaihi salam.
Itu tiba-tiba ada satu malaikat yang kata Jibril ini malaikat tidak pernah turun ke bumi kecuali pada saat ini. Daripada diciptakan dia sampai sekarang dia nggak pernah turun ke bumi kecuali pada saat ini. Dan malaikat itu Allah mungkin Allah ciptakan dia untuk datangi Nabi Muhammad cuma untuk katakan, wahai Muhammad, kamu pilih. Nabi pernah dikasih pilihan. Kamu menjadi seorang nabi dan raja ataupun menjadi seorang nabi dan seorang hamba. Maksudnya dalam keadaan nggak kaya. Maka apa? Ini di bab tawadu. Maka apa? Kata Jibril alaihissalam, tawadu ya Rasul, ya Muhammad. Rendahkan diri kamu wahai Muhammad. Maka ketika itu Nabi pilih untuk menjadi seorang nabi dan hamba, abdan nabiyan. Bahkan ketika udah turun malaikat itu diceritakan Pak, bahwasanya Nabi itu dia tidak pernah makan dalam keadaan kenyang, dan Nabi pun duduknya itu udah nggak pernah santai kayak gini Pak, duduknya dalam keadaan seperti ini terus. Semenjak kejadian ini. Itu ada di Hayatus Sahabah. Jadi seperti itu Pak, tawadunya Nabi. Nah, ini juga ada cerita nih. Nah, tapi ini wala yajuzu li syakhsin ayyad'u li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dzunubihim. Enggak boleh juga Pak kita sebagai seseorang ini mendoakan kepada seluruh manusia, seluruh orang Islam supaya Allah ampuni seluruh dosanya juga enggak boleh. Enggak boleh umum. Ya Allah ampunilah seluruh dosa orang-orang ini. Enggak boleh juga. Kenapa? Ya pasti ada orang yang berdosa Pak. Dan itu sesuatu yang enggak mungkin Pak. Bahwasanya apa? Allah tuh udah menciptakan neraka ya untuk diisi juga. Tapi makanya kita nggak boleh, doanya nggak boleh umum kayak gitu. Sama halnya kita nggak boleh berdoa au yad'u li fakirin binahu mi'ati dinarin wa laisa lahu jihatun yatasahalu minha dzalik. Dan bahkan juga Pak, dosa Pak, hukumnya dosa Pak. Ketika ada orang miskin yang dia ini nggak ada usaha sama sekali, tiba-tiba dia doa, ya Allah rezeki, ya Allah ya rezeki 1 miliar, ya Allah 1 miliar, gitu dosa. Ya dia bilang dosa Pak. Imam An-Nawawi Al-Bantani bilang dosa. Walaisa lahu jihatun yatasahalu min hadzalika. Sedangkan dia nggak ada cara untuk bisa mendapatkan itu. Kerja enggak, di masjid doang, habis itu doa minta kayak gitu. Itu pun nggak boleh. Dosa. Kenapa? Nanti ya kayak mana mau terkabul doa dia? Nggak ada jalan ke sana. Dia minta kayak gitu, itu makanya hukumnya dosa. Begitu juga tadi. Untuk minta semua dosa diampuni juga itu bukan hak kita. Tapi kalau kita meminta ampunan yang umum, itu nggak masalah. Tapi tadi ada perkataan jami'nya itu. Seluruh dosanya itu nggak boleh. Kenapa? Kan memang Allah udah ciptakan la'amla'annal jahannama minal jinnati. Yang mana? Janji Allah itu. Pasti akan kami penuhi neraka ini ya dari golongan jin dan manusia. Ada. Jadi jangan juga kita doanya itu nggak boleh. Doanya umum aja. Berikan ampunan kepada orang-orang muslim. Nggak perlu seluruh dosa orang muslim, ya Allah ampuni ya Allah. Karena kita berlebihan dalam berdoa itu kita nggak sadar hal seperti ini. Tapi yang lebih ulama-ulama dulu lebih teliti lagi. Makanya ini dibahas. Gitu. Dan ini terakhir jam berapa sih Pak? 7. Terakhir saya akan bacakan cerita tentang Imam Ghazali. Ini mimpi Pak, tapi dia nggak bisa dijadikan sebagai sebuah hujah. Tapi apa? Tapi seenggaknya kita bisa tahu Pak. Ini jadi ceritanya adalah Ru'ya Al-Ghazali fin Naumi. Ada seseorang yang pernah bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali dalam tidurnya. Setelah Imam Ghazali meninggal dunia. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Apa yang telah Allah perbuat setelah kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini orang yang mimpi tadi bertanya seperti ini. Imam Ghazali sudah meninggal. Kemudian ketika Imam Ghazali sudah meninggal, itu ada orang yang mimpi bertemu dengan dia dan dia tanyakan, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah perbuat terhadap diri kamu? Kita tahu Imam Ghazali ahli fikih, ahli tasawuf, mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Bermanfaat ilmunya, mengajar di madrasah di tempatnya. Dan faqala, Imam Ghazali jawab, "Auqafani baina yadayhi." Allah Subhanahu wa taala telah membawa aku di hadapan majelis dia. Aku telah dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa qala li bima qaddamta alayya." Kamu kesini, kamu menghadap aku, kamu mati ini, apa amalan yang sudah kamu bawa? Ini pertanyaan Allah kepada Imam Ghazali. Kemudian fasirtu azkur a'mali.
Kemudian Imam Ghazali katakan, ketika Allah tanya gitu, aku sudah mulai menyebut setiap amalan aku. Aku pernah ini ya Allah, aku pernah mengarang kitab ini, aku pernah mengarang Ihya Ulumuddin ya Allah. Aku pernah ibadah seperti ini ya Allah. Aku mengajar banyak murid aku ya Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala lam aqbalha. Semua amalan kamu enggak ada yang aku terima. Amalan-amalan yang besar itu enggak ada yang diterima, Pak. Kerok enggak, Pak? Pasti yang kita ingat tuh amalan-amalan yang besar kita. Waduh, ya apa ya, ini bakal amalan yang menyelamatkan saya. Mungkin amalan yang kita rasa itu paling banyak, yang paling susah payah kita, ternyata Allah nggak terima amalan itu, Pak. Tapi apa, Pak? Wa inna ma qabiltu minka. Tapi Imam Ghazali udah panik kali ya ketika itu ya. Tapi ketika itu Allah lanjutkan, Pak. Sesungguhnya yang aku terima daripada kamu ini ada satu amalan. Dan mungkin karena saking kecilnya ini Imam Ghazali nggak ingat amalan ini, Pak. Tapi ini mimpi ya, ini nggak boleh jadikan dasar syariat. Tapi ini ya, cerita ini sebenarnya ada hikmahnya. Gitu. Apa namanya? Wa inna ma qabiltu minka, tapi ada satu amalan dari kamu ini yang aku terima. Ini remeh banget. Zata yaumin, pada satu ketika, nazalat zubabatun ala midadi qalamika. Ada seekor lalat yang dia ini hinggap di tinta yang kamu gunakan untuk menulis. Kemudian litashraba minhu, dia hinggap itu dan dia sedang menghisap tinta tersebut. Wa anta taktub, dan kamu memang sedang dalam menulis tuh. Wah, kalau kita itu dalam keadaan asik-asiknya kita dengan aktivitas kita. Tapi tiba-tiba diganggu oleh lalat. Itu kira-kira Bapak jadi Imam Ghazali kali ditamplok ya lalatnya kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Fatarokta al-kitabata, tapi ditinggalkan, dijeda aktivitasnya, dijeda menulisnya. Imam Ghazali jeda penulisan kitabnya. Dan hatta akhadat hidzaha, sampai lalat tersebut puas minum daripada tinta kamu. Rahmatan biha, dan kamu lakukan semata-mata ini karena ketika itu Ghazali, kamu ada sifat rahmat, kamu ada sifat kasih sayang terhadap seekor lalat tadi. Lalat, Pak. Imam Ghazali nggak sebut ini, karena nggak akan kepikiran juga ini bakal jadi sesuatu yang besar. Tapi ini yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho, dan ini amalan yang Allah terima dari Imam Ghazali. Ajib. Maka Allah berfirman pada malaikat, imdu bi abdi ilal jannah, bawa nih hambaku ke surga. Jadi ini ceritanya diriwayatkan dari mimpi. Ada orang yang mimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Tapi sekali berimam An-Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia yang dia mengajar di Masjidil Haram pun meriwayatkan cerita ini. Berarti kan ini diambil manfaatnya, diambil faedahnya gitu. Jangan, oh ini mimpi. Iya mimpi, benar, nggak bisa jadikan dasar syariat. Tapi seenggaknya ini bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita. Apa pelajarannya? Ternyata kita nggak sadar, Pak. Mungkin amalan yang besar tuh di dalamnya itu, amalan yang besar tuh riskan. Ada riaknya. Amalan yang besar tuh riskan. Pengen kita riak tuh pengen dilihat orang lain. Ada sum'ahnya, pengen orang lain dengar terhadap apa yang pernah kita buat. Ada ujubnya, wah ngerasa wah ini saya gitu kan. Ada ujubnya. Yang besar-besar tuh riskan banget kayak gini nih. Tapi yang kecil-kecil ini, Pak, ya kita mungkin nggak sadar nih. Ya makanya, Pak, jangan kita tinggalkan amalan, jangan kita memandang, oh ini kayaknya kecil amat lah, saya ini emang khusus spesial amalan-amalan yang besar gitu. Kalau cuman bersih-bersih masjid apa semua mah itu mah orang lain. Kalau saya mah pembangunannya, wah, jangan gitu. Mungkin ada amalan lain, Pak. Mungkin Bapak melihara kucing atau apa. Mungkin Pak Opik dia buat majelis ini kan, dia ada fikirnya itu tuh. Mungkin ini tadi ada dua lagi nih, ada Baitul Jannah, semua ada fikir nih ke sini. Wah. Fikirnya nih kita jangan mau. Dan juga Pak, nanti juga jangan salah nih, saya takutnya gini nih. Oh iya, kemarin kita udah belajar tentang ithar. Nanti ujung-ujungnya ini dipakai nih, nanti dia males nih soft depan gitu kan, mungkin kipasnya lagi di soft kedua atau soft ketiga, disuruh orang lain maju, ithar kata dia. Ithar, habis itu kalau ada kebaikan-kebaikan dikasih orang lain dah ithar, bukan gini.
Mungkin gini, isar tuh kan bukan cuma kan untuk hal-hal agama. Kalau untuk hal-hal yang berebut pahala, fastabiqul khairat, saling berlomba. Bahkan nanti udah kayak gak butuh pahala juga kan. Ini Pak, siapa yang beramal Pak? Amal Pak. Bapak, saya dahulukan teman saya beramal. Jadi jangan nanti kita salah ini, waduh, salah pemahaman. Tapi ini saya jelaskan biar nggak salah pemahamannya. Jadi nggak ada isar-isar dalam beramal, dalam berbuat kebaikan untuk diri sendiri, nggak ada isar. Saf pertama, jangan ada orang udah duluan maju-maju. Padahal kita yang malas tuh sebenarnya. Karena kita mencari itu. Dan ini diajarkan doa Pak. Jadi ini Pak, apa namanya? Wa min asbabi husnil khotimah, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, daripada sebab-sebab yang mungkin untuk menjadikan kematian kita ini dalam keadaan yang baik Pak. Penghujung kita bisa dalam keadaan yang baik. Ini adalah al-muwazabatu, kita senantiasa kita dawamkan, kita biasakan diri kita untuk berdoa. Doanya gini. Allahumma akrim hadhil ummata al-Muhammadiyah. Wahai Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah umat Muhammad ini bijamili awaidika fid darain, dengan limpahan karuniamu di dunia dan di akhirat. Ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang yang telah engkau pilih sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Ya kalau nggak hafal Arabnya, doa seininya lah Pak. Pokoknya fikir, doa risau untuk saudara kita Pak. Coba Pak didawamkan, mulai fikir pada saudara kita. Oh ya, ini saudara kita belum dapat hidayah. Oh ya, saudara kita masih bermaksiat. Fikir aja ini. Doa kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan ini akan jadi sebab husnul khotimah kita. Allah berikan hidayah terus pada kita, hidayah terus pada kita, hidayah terus pada kita, dan menyebabkan kita husnul khotimah. Dan juga di antara ini Pak, wa minha al-muwazabatu ala hadzal du'a baina sunnati subhi wa fardihi. Ini juga dikasih tahu oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani untuk kita senantiasa baca doa ini setelah sholat qobliyah subuh, di antara waktu qobliyah dan fardu subuh. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Wahai Allah, berikanlah ampunan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Wahai Allah, rahmatilah umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Wahai Allah, tutupilah aib saudara kita. Jangan, nah ini juga Pak. Aduh, banyak kalau pengen disampaikan. Kita ini jangan nyari kesalahan saudara kita juga Pak. Kita kayaknya kita ini kayak polisi juga gitu kan. Pokoknya nyari selipnya aja. Habis itu kita gibahkan. Tapi kita doanya kepada Allah tuh Pak, minta ditutup aja Pak mata kita Pak dari aib saudara kita Pak. Tobat. Minta ditutup Pak mata kita Pak. Ya Allah, jangan kau tampakkan aib saudara saya ya Allah di hadapan kita. Saya ya Allah. Jangan kita cari sengaja kita kata itu pokoknya sengaja muter pakai cari apa sih kurangnya orang ini. Habis itu kita pakai untuk gibah. Gibah dosa Pak, berat Pak. Berat banget gibah itu. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini nggak sahih, tapi apa Nabi SAW? At-taubatu minaz zina aisaru minat taubati minal ghibah. Bertaubat dari dosa zina itu lebih mudah daripada taubat dari dosa gibah Pak. Masya Allah. Kenapa Pak? Fa inna sahibaz zina idza taba taballahu alaihi. Karena kalau penzina ini kalau dia taubat, Allah terima taubat dia. Karena apa? Karena maksiat dia antara dia dengan Allah Pak. Beda kalau yang dizinain istri orang. Ya kan beda. Tapi kalau fa inna sahibal ghibah, tapi apabila sahibal ghibah idza taballahu lam yatub alaih. Kalau orang yang ghibah Pak, ketika dia tobat Allah enggak akan beri terima tobat dia, sehingga apa? Sehingga dia datangi orang yang pernah dia ghibahi dan dia minta maaf kepada orang yang pernah dighibahi tersebut. Ngeri kan? Tapi kalau yang zina tadi ya sama-sama bujang.
Jangan pula, saya pernah menyampaikan ini diprotes Pak. Kalau sama istri orang, ya iya beda istri orang Pak. Ya udah hak suaminya tuh harus minta maaf sama suaminya. Kalau istri orang Ini enggak, masalahnya itu. Masalahnya Pak, jadi memang maksiat terbagi Pak. Ada yang hubungannya direct sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hubungannya ada kaitannya dengan manusia lainnya. Ketika sama Allah Subhanahu wa taala udah. Tapi ketika sama manusia lainnya, itu kita harus minta maaf, kita harus balikan lagi apa yang pernah kita kezalima, kita balikan hak saudara kita yang pernah kita zalimi. Kalau kita pernah membunuh, kita harus menjalankan ininya ataupun meminta ampunan daripada keluarganya. Hibah tadi, kita rasa ringan, hari-hari harus kita buat juga. Itu kita harus temui dia, minta maaf Pak, fair Pak, gentle. Maaf ya, saya pernah gibah, kamu berani gak? Malah bisa selek, bisa dipukul pula kita. Bisa dipukul gitu sama teman kita. Maaf ya Pak Kori. Jadi itu Pak. Jadi doa tadi Pak. Jadi doanya tadi kita doa maghfirah, doa rahmat dan doa Allahumma stur. Kita minta Pak ditutup mata kita Pak daripada aib saudara kita Pak. Jangan Allah tampakkan aib-aib saudara kita di hadapan kita Pak. Gitu. Sedikit lagi. Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Kalau ada ibadah yang kurang ya Allah, tutupilah ya Allah ibadah-ibadah yang kurang daripada umat baginda Muhammad. Allahumma asli umat sayyidina Muhammad, wahai Allah perbaikilah setiap amalan umatmu ya umat baginda Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad, wahai Allah maafkanlah kesalahan-kesalahan umat baginda Muhammad. Allahumma hfadz, jaga umat baginda Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Doa ini aja Pak. Doa antara subuh kita Pak. Doa untuk umat Pak. Bagaimana fikir kita juga fikir untuk umat. Oh boleh. Ya enggak lah. Doanya doa umum aja Pak. Doanya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ini nggak ada harokatnya. biar lebih afdol. Abdul juga nggak tahu artinya, juga bingung nanti Pak. Tapi intinya kita ingat aja. Doa maghfirah, doa rahmat, doa supaya ditutup aib saudara kita di hadapan kita, dan supaya Allah cover kekurangan-kekurangan, bukan kekurangan kita aja, kekurangan amalan saudara-saudara kita, perbaikin. Tadi pokoknya cara paling utama adalah Pak, fikir kita ini, fikir bukan hanya aku aja terus, saudara kita yang kita pikirin. Bagaimana saudara kita, bagaimana tetangga kita, keluarga kita, inilah yang harus kita latih dari diri kita. Ya tadi, bertahap lah Pak. Mau pikir ini ternyata kewajiban kita juga belum kita tunaikan, podo baik. Yang paling wajib dulu Pak, kewajiban kita tunaikan dulu semua terhadap orang lain. Meningkat sampai kita bisa dapat hakikat ithar ini. Ini adalah hakikat sabar yang paling tinggi. Bisa memprioritaskan orang lain dan kita press. Hak kita tunaikan. Apa yang jadi milik kita berikan pada orang lain. Oh, tinggi sekali. Oke, semoga Allah berikan taufik hidayah kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar ini. Nah, kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan Pak. Saya minum dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan sebenarnya, 5 juga Bu. Materi yang sangat luar biasa menarik dan mendasar sebenarnya dalam kaidah bermasyarakat. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana menumbuhkan rasa ikhfar pada tetangga-tetangga kita, pada orang lain. Yang kedua, bagaimana menyikapi orang yang asaroh terhadap kita, karena kadang seperti ini gitu loh. Ada orang yang kita anggap nggak ada manfaatnya, bodoh, nggak ada duit, nggak punya kelebihan, hidup lagi terhadap kita gitu loh. Seperti itu. Nah terkadang ada ini tumbuh juga rasa asar kita gitu loh. Apa ya istilahnya, emosional gitu loh. Bodoh amat lah gitu ya. Ya ini orang udah bodoh, udah nggak ada manfaat, sombong gitu loh kan. Ini gimana nih sifatnya? Apakah ini juga
rasa asarok kita juga terhadap orang lain. Kasih duit Nah, ya itu, selesai. itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan kita nggak boleh berdoa minta ampunan bagi seluruh dosa diampuni ya nggak boleh. seluruh dosa yang diampuni ya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan kita meminta rahmat kepada orang umat ini umat Muhammad, kaitannya beda Pak ya? Beda ya. Itu mungkin pertanyaannya. Bila itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi tuh, menumbuhkan nisar itu bagaimana? Ya tadi, latih dulu diri kita untuk semua kewajiban kita tunaikan. Kemudian tadi kita bentuk Pak, simpati empati kita itu kita bentuk. Jadi kita bagaimana? Dan salah satunya cara juga untuk kita bisa merasakan kesusahan orang lain itu dengan berpuasa. Hikmah daripada puasa itu kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Dan itu kita harus timbulkan mahabbah. Tapi bagaimana kita mau mahabbah, kenal aja enggak gitu kan? Maka harus dimulai dengan ta'aruf. Kenal dulu saudara kita. Jangan-jangan kita ini cuma kenal satu deret ini, satu lorong ini, semua di jaga kita ini. Tapi lorong sebelahnya kita belum kenal. Ya sebenarnya bagus kita tiru bagaimana jemaah tabligh itu. Sebenarnya bagaimana jemaah tabligh itu dia punya fikir terhadap saudara mereka, itu kita tiru lah. Jadi kita lihat negatifnya saja semua. Tapi bagaimana kita tiru mereka, itu bagaimana mereka itu kenal enggak apa semua diajakin sholat ke masjid. Habis itu ya begitu tulusnya nyamperin saudara mereka. Bahkan ya itu, program mereka saya sering karena kalau itu saya duduk. Itu mereka tuh udah, ini siapa yang hari ini kita akan ziarahi, kita akan datangi rumahnya. Didengerin aja tamunya ini mau ngobrol apa dulu, walaupun nanti dia akan sisipkan kalimat-kalimat agama. Tapi bagaimana kita aja mau bersosialisasi males. Tapi mereka tuh datang, saudara-saudara mereka, tiru apa yang baik dari mereka. Datang ke setiap saudara mereka. Udah dibuat schedule-nya. Hari ini ke rumah ini, hari ini ke rumah ini. Nanti dievaluasi entah besoknya apa semua. Ini datang nggak ke rumah ini? Oh datang. Datang nggak ke rumah ini? Datang. Mereka sampai seperti itu Pak. Kita kalau mau tiru itu tiru mereka. Mereka udah punya pikir itu. Dan mereka tuh benar-benar merasakan. Dengan ya apalagi ketika itu ya mereka pergi ke rumah-rumah gitu kan. Apalagi ketika mereka misalnya yang keluar gitu ya, 40 hari apapun kayak gitu kan. Itu kadang zaman dulu tuh kalau kita dengar cerita-cerita mereka tuh kadang mereka diusir dari itu. Dan itu mereka tuh ngerasain ya hampir merasakan apa yang pernah Rasulullah rasakan. Jadi kata-kata orang-orang tabligh itu, zaman dulu ya awal-awal dulu tuh kami merasakan seperti mana Rasulullah rasakan. Tapi sekarang ini kita datang ini orang udah terkenal dia orang. Dikasih makan, malah datang dikasih makan. Tapi awal-awal dulu mereka tuh sampai kadang didatengin polisi, didatengin apa, zaman dulu cerita mereka itu kayak gitu. Mereka merasakan itu, dan ketika itu mereka katakan mereka bisa nangis Pak. Bisa menangis, bisa memikirkan saudara mereka. Bisa, hidayah. Mereka udah jalan ke rumah-rumah itu, mereka habis itu dimanfaatkan momen-momen seperti itu. Setelah mereka jalan ke rumah-rumah itu, mereka doa Pak. Dan doa ini baru terdetik tuh rasa Allah. Ini ternyata usaha bagi Rasulullah. Itu timbul rasa kayak gitu. Nah, kita kan belum buat itu. Tapi kita buat. Kita buatnya itu. Coba kita timbulkan rasa cinta ini tadi. Kita ziarahi teman-teman kita. Niatnya apa? Ukhuwah tadi. Kita udah bahas ukhuwah. Insya Allah pahala Pak. Bapak samperin rumah teman-teman Bapak semua. Diprogramkan. Ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah ini. Tujuannya tadi ukhuwah, jangan proyek tujuannya. Ngobrol dulu apa semua. Ini kok belum sholat, waktunya sholat malah jedem musikan. Itu disamperin tuh kayak gitu. Jangan juga langsung marah-marah. Bapak ini orang sholat malah jedem. Kayak mana gitu kan? Bukan gitu. Bukan, tapi Pak, gimana Pak sehat? Ngobrol dulu. Waktunya sholat, ajak ke masjid gitu kan, belum mau.
Pak ini kan kedengeran, itu apa dakwanya juga bijak. Jadi dakwah tuh nggak langsung ya, ada semuanya, ada spesialisnya. FPI dia tipenya yang kayak gitu. FPI bagus karena mereka udah minta izin, udah saya jelaskan. Tapi ada yang dakwanya dengan lembut, amar ma'ruf. Ada yang dakwanya sistemnya amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Gitu. Kita kalau individu kita bagusnya amar ma'ruf, Pak. Betul. Bapak kalau mau nahi mungkar kerok sendiri-sendiri. Bubar. Mending bubar dipukulin juga kerok. Oke. Kemudian sama orang yang tadi itu ya itu, Pak. Kadang jangan-jangan kita sendiri yang merasa ini kita lebih baik. Takutnya kita yang merasa lebih baik sendiri. Padahal orang, dan bagaimanapun caranya, Pak, pandangan kita terhadap orang muslim sebanyak apapun kesalahannya, tapi cara kita pandang mereka cari kebaikannya, Pak. Ini susah kadang, Pak. Kalau kita benci sama orang tuh yang kelihatan buruknya aja. Dan cari-cari. Iya. Padahal ada pasti baiknya, Pak. Nggak mungkin semuanya buruk. Dan itu cara memandang kita, Pak. Itu perspektif kita yang kita gunakan untuk orang-orang Islam. Untuk saudara-saudara kita muslim. Ataupun untuk semua saudara kita. Jangan kita pandang mereka dari segi salahnya mereka. Coba dilihat kebaikan mereka. Dan itu yang kita gunakan untuk menghukum orang. Ini karena dia pernah buat salah satu, padahal salahnya satu, kebaikannya semuanya kayaknya udah nggak pernah ada deh. Ini sombongnya aja kelihatan, padahal mungkin dia ibadahnya lebih daripada kita. Semua kita nggak tahu bagaimana alaniah sirah dan alaniah dia. Kita ketahuinya alaniah yang kita pernah lihat dari itu yang salah aja. Mungkin dia juga buat keterang-terangan kok bagaimana kebaikan dia. Nggak mau kita sebut, kita nggak fair dalam menyebut ini. Tapi ini pandangan kita terhadap saudara kita adalah bagaimana kita selalu memandang mereka dengan pandangan yang baik. Ya salah itu ya namanya manusia, Pak. Itu salah. Dan innallaha sattar yuhibbu min ibadihi satir. Allah tuh maha menutup aib, Pak. Allah tutup aib kita, Pak. Dan Allah suka kalau hamba-hamba dengan hamba-hambanya mau menutupi aib saudaranya. Bapak tahu nih salahnya, jangan diwar-warin. Udah cover aja. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya adalah tadi doa tadi. Maksud daripada doa ini adalah doa yang mustahil, Pak. Jadi hukumnya haram ataupun hukumnya nggak boleh ketika kita doa untuk sesuatu yang mustahil. Karena apa? Karena tadi katanya li jami'i, seluruh dosa diampuni. Seluruh dosa diampuni itu untuk apa? Neraka gitu. Itu loh maksudnya. Kenapa ulama bilang kayak gitu? Untuk doa-doa yang sifatnya mustahil. Tapi doa rahmah, doa apa yang umum itu nggak ada masalah. Dia tadi, karena dikasih contoh tadi, doa orang yang miskin, orang fakir, yang dia nggak ada kerjaan apa-apa, yang dia hanya di rumah saja, di masjid saja, itu doa minta 1M kan. Ya itu, jangan minta ke Allah sesuatu yang mustahil, Pak. Kenapa? Nanti seolah-olah kan timbul, oh Allah ini nggak bisa kabulkan permintaan saya, kan haram jadinya. Belum sanggup untuk nambah istri, minta nambah istri. Nyampe Facebook lagi kan. Jadi gitu ya. Jadi sesuatu yang kita belum sanggup untuk melakukan, yang kita nggak ada jalan untuk melakukannya itu jangan diminta, Pak. Ngantuk Ustaz kalau nggak gitu. Minta istri kayak siapa gitu kan, itu juga haram gitu kan. Oh ya Allah, istri saya minta, ya Allah istri saya ini penyayang apa semua, padahal emang watak istrinya enggak. Ya Allah saya pengen punya istri orang Jawa, padahal istrinya bukan orang Jawa gitu, Sumatera kan. Jangan, jadi kita minta sesuatu kepada Allah itu doa-doa kita tuh doa-doa yang logis. Jangan doa-doa yang kerasanya mustahil, bertentangan dengan ini. Karena nanti akan membawa, oh kok Allah nggak sanggup sih ngabulin doa saya, emang susah doa saya. Kan timbul perkara kayak gitu, itu masalah. Kalau sampai timbul kayak gitu. Makanya doa dengan doa yang logis, yang masuk akal, yang bisa memang mungkin. Jadi ada yang memang dalam bahasa Arab itu ada namanya taroji. Ada harapan yang mungkin, ada yang tamannya, harapan yang tidak mungkin. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan atau tutup? Dan itu diukur dengan diri sendiri, Ustaz, ya? Iya. Diukur untuk umum orang lain. Maksudnya? Kamu nggak mungkin, misalnya doa nih,
minta 1 miliar. Orang lain nggak, oh kamu nggak mungkin gitu loh. Padahal kita, oh mungkin gitu loh, karena saya punya jalannya. Gitu. Iya, kalau mungkin ya nggak ada masalah. Karena kita kepo itu. Oh, kamu doanya apa sih? Doanya ini. Nggak mungkin gitu. Ustaz, nanya juga. Oh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah yang luar biasa ya. Wah. Bahasannya luar biasa. Ini terkait dengan rasa hasad yang ada dalam diri kita. Oh. Rasa hasad, rasa dengki, rasa benci yang ini karena ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, itu sulit kita untuk memaafkan gitu. Nah, sementara kita tahu 3 hari kita tidak teguran saja itu adalah sebuah dosa gitu kan. Nah, ini gimana caranya bagi kita ini untuk menetralisir hati kita dulu, terus agar kita mampu memaafkan kesalahan saudara kita, atau sebaliknya saudara kita juga bisa memaafkan kesalahan kita. Karena apa ya, ketika ada istilah itu, kalau paku itu sudah tertancap pasti akan ada bekasnya, gitu kan ya. Ya. Jadi bagaimana nih cara kita nih, karena kita udah membahas masalah hisab dan lain-lain lagi, cara membersihkan hati kita ini, Ustaz, biar nanti tidak lagi timbul prasangka nih, dugaan-dugaan, oh si fulan begini, si fulan begitu gitu. Sehingga hati kita ini justru makin makin banyak penyakitnya. Gimana Ustaz? Saran dan masukannya, karena hati ini belum bisa terobati gitu. Tapi ini masalahnya tadi kalau kita simak awal-awal ini tadi ngomongnya awalnya dari hasad. Itu kasihan banget orang yang punya sifat kayak gini nih, kasihan. Hasad tuh dengki, Pak. Jadi sebenarnya karena kita dengki sama orang, jadi kita salah cari kesalahan orang tersebut, seolah-olah ini jadi subjektif, Pak. Itu bukan sesuatu yang objektif. Dia salah, oke dia salah. Tapi sebenarnya dia tuh, kita marah ini bukan karena dia salah dia, karena kita ini iri sama dia. Julid gitu sama dia. Ini masalahnya kalau asalnya dari hasad. Itu udah rusak banget hati kita tuh pakai gitu. Waduh. Ya iya, Pak. Dan kita harus sadar, kemarin juga saya kayaknya bahas. Hati itu adalah server dari seluruh anggota tubuh kita yang lain, Pak. Perintah-perintah untuk kita ke anggota tubuh yang lain ini awalnya dari hati, Pak. Jadi idza saluhal ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati kita benar, maka seluruh anggota tubuh kita ini benar, Pak. Tapi wa idza fasadat, tapi kalau anggota tubuh hati ini, ketulan daging ini rusak, seluruhnya rusak, Pak. Ya, memang perlu adanya namanya tazkiyatun nafs. Cara untuk kita menyucikan jiwa kita, Pak. Dan ada banyak sekali faktor kenapa kita bisa jiwa kita ini rusak, apa semua. Bisa arahnya kok kepada perkara yang mungkar semua. Itu banyak aspeknya. Salah satunya mungkin dari rezeki kita. Cara kita memperoleh rezeki mungkin ternyata itu haram. Jadi ketika rezeki kita haram ataupun syubhat, itu akan membawa kecenderungan kita untuk melakukan perkara-perkara yang haram dan syubhat. Habisnya ke perkara-perkara yang itu juga. Kita lihat deh fenomenanya. Ya kalau ada korupsi, ada apa ya, uangnya ya ujungnya untuk untuk apa? Untuk pokoknya ya habis kayak gitu aja kan. Duitnya untuk istri mudanya ataupun apa yang kasus yang sekarang itu kan bukan mending istri kan belum nikah juga. Ya habisnya untuk hal-hal yang enggak ini. Kecenderungannya, orientasinya berubah. Ataupun kita memang masalah hati ini ya ada banyak faktornya. Tapi sebenarnya itu usaha tahsinul qalb ini lebih penting daripada kita memperbaiki fisikal kita, Pak, rupa kita. Kita sekarang ini waduh pakai baju apa yang pas ya, nyedengin baju kita aja kita ramah banget tuh. Apalagi perempuan tuh make upnya apanya semua. Jangan perempuan, laki-laki juga. Waduh, rambutnya gaya-gaya, sisiran, mandi lama-lama apa semua. Ataupun pakai parfum apa semua. Tapi ada yang lebih penting daripada itu tuh hati. Itu lama lagi kalau kita bicara hati itu.
kajian khusus. Ada yang khusus nanti lah. Insya Allah nanti kita akan bertahap kan. Kita ininya dasarnya di sini. Tapi nanti kan kita akan cerita banyak. Ya, nanti mungkin ada fikihnya juga. Ya itu, hati itu Pak. Itu emang masalah lah. Kalau mau dijabarin paling ini. Tapi seenggaknya itu Pak. Dari perspektif kalau untuk kita dengan orang lain, kita pandang seseorang ini dari kacamata baiknya mereka. Kalau itu ya bawanya benci aja Pak. Bawanya benci aja. Even dia ulama juga ujungnya Allah itu ulama dunia apa semua segala macem. Tapi kita pandang baiknya gitu kan. Nggak ada baik-baiknya satu. Udah rusak hati dia kayak gitu kan. Tapi kalau apa mandang dia baik, semua nggak ada salahnya juga salah ya Ustaz. Gini Pak, apa namanya? Nah, ini harus kita pahami. Tugas menghakimi itu bukan tugas kita, Pak. Kita menghakimi seseorang itu bukan tugas kita. Tapi kewajiban kita itu untuk selalu husnuzon. Suuzon itu adalah sesuatu yang dilarang, Pak. Tapi ya, jangan pula nanti kita husnuzon sampai kelewat batasnya juga kan. Wah, istri nggak pulang malam, wah husnuzon. Saya husnuzon tante. Aduh. Saya husnuzon tat. Istrinya pulang malam apa segala macam gitu. Nggak gitu, Pak. Maksudnya ya sesuatu yang mungkin lah, Pak. Tapi kan untuk saudara kita, Pak. Untuk yang bukan di atas tanggungan kita. Bukan ini kita. Itu husnuzon, Pak. Walaupun dia salah, Pak. Tapi apakah kita berhak untuk menghakimi kesalahan mereka? Dengan sekarang nih, misalnya ada seseorang nih, Antum udah tahu nih, dia zolim. Antum melihat siapa zolim? Adalah orang yang zolim gitu di hadapan Antum. Antum udah tahu. Antum pas ini, Pak. Antum tahu dia zolim. Tapi faedah Antum tahu dia zolim itu apa, Pak? Manfaat dari Antum tahu dia zolim itu apa? Bisa ngenyek-ngenyek dia. Iya kan? Cuman sampai di situ doang kan faedahnya. Oh ini orang ini zolim, habis itu cerita ke semua orang, ini zolim banget loh. Gak ada faedahnya. Jadi gitu Pak, apa namanya? Ini nah konsep seorang muslim. Satu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Keislaman yang baik pada diri seorang itu adalah bagaimana ketika orang itu bisa meninggalkan perkara yang gak penting untuk diri dia. Perkara sia-sia itu ditinggalkan. Sia-sia nggak ketika kita julitin orang, oh ini orang ini apa sih ini? Nggak ada faedahnya. Tapi Bapak bisa untuk lebih positif, bisa untuk apa waktu Bapak untuk zikir daripada untuk mikirin orang lain buruknya. Oh ini orang ini buruk, sampai track di media sosialnya, track di YouTube. Oh ini ternyata orang ini nakal. Makanya ketika ada apa namanya penusukan apa semua, ya kita doa kebaikan aja untuk dua-duanya, kan lebih umumkan daripada yang ini orang gila ini apa semua ulama diinin. Tapi ketika kita doa kebaikan aja, semoga yang nusuk itu dapat hidayah, semoga Syekh Ali Jabir diberikan kesehatan, dapat ganjaran yang ini kemarin itu kan. Tapi kita sibuk yang gila itu, wah ini nggak adil apa semua ya. Bapak kalau ngomong kayak gitu undang-undang bakal berubah, ada undang-undang ini kan nggak sampai segitunya. Rusak hati kita karena perkara yang nggak penting. Yeah. Tapi kalau Bapak dibuat semuanya jadi positif, doain aja kebaikan. Semoga ini dapat hidayah yang gila. Kalau memang gila, semoga dia sehat. Kan enak. Nggak apa namanya, semuanya bermanfaat, jadi pahala semua. Tapi itu, waduh, marah, emosi. Bukan Bapak yang dituja juga gitu kan sebenarnya. Tapi Bapak emosinya, seolah-olah Bapak yang kena tuja. Apa semua. Aduh, yang saya Ali Jabir ini biasa aja kan. Tapi kita, kita sedih lah ulama digituin. Tapi jangan kita kotori hati kita dengan menyumpah serapa orang. Wah, dengan berspekulasi apa. Nggak usah sampai ke sana pemikiran kita. Ya bukan kita nggak visioner, nggak apa. Tapi ya, apa yang ada di depan mata. Apa ganjaran pahala yang bisa kita raih ketika itu, kita raih. Jangan sibuk untuk sesuatu yang, wah ini ulama nggak dihormati. Ya itu biarlah sebagian daripada mereka yang berpikir. Kita ini yang baik-baiknya aja deh gitu kan. Kita ini capek Pak kalau disuruh ngikutin rentak mereka yang masih semangat-semangat untuk ini, untuk itu. Ya kita yang nyantai-nyantai aja lah.
ini baik, dapat pahala kita Pak. Ketika kita doakan, jadi ketika itu orang udah nyecat itu, saya coba untuk berpikir yang lain. Kenapa nggak kita doakan yang nusuk itu dapat hidayah, daripada kita sumpah-sumpahin ini orang harus dihukum 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, percobaan bunuh diri sengaja udah fase. Oh ya Allah, ngapain? Ini mungkin agak bertentangan Bapak. Kenapa orang nggak semangat? Ibu kan nggak semangat meninggalkan perkara yang nggak penting untuk diri kita. Dan ini bentuk Pak. Jadi apa namanya? Saya cerita satu ini terakhir ini. Habis ini kita makan udah dihidang ini. Gini, apa namanya? Saya punya tuan guru saya tuh di Malaysia. Itu kami para asatidzah itu tinggal di quarters, di kayak rumah, kayak apartemen gitu. Tapi di situ tuh nggak ada security, nggak ada apa kan. Itu ada maling. Dan ketika tuan guru saya ini, itu malingnya ketangkep Pak. Itu mau ngeliat gini aja udah, habis itu jalan, nyiramin kembang. Ketangkepnya itu di depan rumah dia. Tapi dia cuma ngeliatin gini, habis itu dia turun ke bawah nyiramin kembang. Dipukulin sama yang lain, dia juga nggak ngurusin. Dia malah lebih sibuk ngurusin kembang dia. Tapi ini udah beda makom sama kita. Ini udah beda. Tapi ya, seenggaknya itu nggak penting untuk dia Pak. Tapi dia lebih penting untuk syafaqah dengan makhluk, dengan apa namanya pekarangan dia. Tapi sebenarnya harus bisa sampai ke kadar itu, sebenarnya itu lebih baik kan Pak, daripada ikut memukulin untuk apa Pak. Tapi seharusnya seperti itu yang harus kita tanamkan. Mau nyumpah nyerapah dia, oh, kamu ini kenapa maling enggak? Dia cuman turun ke bawah nyiramin kembang. Tapi itu lebih ini Pak. Kalau kita ngeliat ada itu, oh kita terdetik, oh ini bener-bener nih waliullah nih kayak gini nih, ya kan? Bisa nggak mau ngotorin hati dia sama sekali, nggak mau ngotorin lisan dia sama sekali. Tapi kita itu sengaja pengennya ngotorin itu. Kalau kayak gitu seakan istilahnya sama lingkungan nggak peduli ya, lari. Enggak, udah ketangkep Pak. Ya maksudnya dalam cakupan luas. Oh kita. Karena kan ada yang nggak peduli ke pasien. Oh ya beda. Oh. Kalau dia bisa aja itu nggak peduli sama lingkungan. Apa itu baik? Enggak, ya maksudnya peduli sama lingkungan peduli Pak. Cuman maksudnya untuk keadaan-keadaan yang dia memang udah ada yang cover. Nah, gini. Dalam sebuah hikam ini sebuah hikmah yang besar Pak. Aduh, nambah lagi kan. Kata makanan. Kata Nabi SAW itu istirahat, bukan Nabi SAW, kata Imam Athaillah, istirahatkanlah diri kamu untuk setiap perkara yang udah ada yang penjaminnya. Istirahatkan diri kamu untuk perkara-perkara yang sudah ada penjamin terhadap perkara tersebut. Udah settle sama orang lain. Tapi ketika nggak ada itu kita harus berpikir, tetap Pak, jangan bertentangan dengan kaidah yang tadi. Ada risau, ada fikir kita terhadap masyarakat kita. Kita harus ada fikir itu. Tapi untuk udah sesuatu yang udah ditangani orang lain, bukan udah ditanganin dia, kita ini. Tapi tetap Pak, untuk perkara yang udah ada orang lain di situ, ya ustadz saya kayak gitu juga dia berpikir, oh ini ada ustadz-ustadz lainnya, gitu kan? Tapi dia nggak mau ikut-ikutan ngotorin mulut dia, nggak mau ikut-ikutan ngotorin hati dia, nggak pengen ikut-ikutan nanyain ini orang mana yang maling, tinggal di mana, gitu. Nggak ada kepengen kayak gitu. Jadi itu nggak bertentangan sebenarnya. Tapi untuk kebaikan Ustaz saya paling awal. Tapi untuk masalah-masalah yang kira-kira ini bakal mengotori hati dia, bakal merusak hati dia, merusak amal dia, udah stop, udah ada yang lain yang ngurusin, gitu. Tapi untuk yang waduh, jangan juga nggak peduli, nggak boleh Pak. Kita ini vertikal sama Allah, horizontal sesama makhluk ini harus tetap dijaga. Nggak bisa juga kita sibuk untuk itu. Makanya dalam hadis yang saya bilang tadi itu dia banyak ulama yang tinggal setuju dengan uzlah. Uzlah itu apa? Ketika katanya ini udah apa namanya keadaan sudah nggak sesuai lagi, menyendiri, mengasingkan diri. Banyak ulama yang nggak setuju dengan hal ini. Ini bukan sebuah alternatif, kata sebagian ulama, untuk tidak terlibat dalam ini, dalam apa namanya, dalam keadaan ketika itu karena kita ngerasa udah nggak bener. Bahkan ya itu masalah juga ketika kita golput juga itu nanti. Tapi nantilah pembahasan itu nanti. Itu juga nanti karena pembahasan. Kok golput itu kayak mana? Ya kita itu nanti banyak sudut pandang perspektifnya. Allahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Ya nanti kita sambil makan, kita sambil ngobrol lagi. Yang resminya ini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.